Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Aral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan mari kita bahas hari kedua final The Charity Cup Mayweather Champion Chess Tour antara juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan Duda Jan Christoph. Buat teman-teman yang belum tahu, hari pertama dimenangkan oleh Magnus Carlsen dengan 4 game, 2,5-1/2, dan apabila Duda mampu menang di hari kedua ini, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan babak tiebreak catur kilat dengan format 5 menit dengan tambahan waktu 3 detik. Nah, ini merupakan game pertama di hari kedua. Duda pegang buah putih, Magnus Carlsen pegang buah hitam. Duda memulai dengan M4 dan dijawab Magnus C5. Sicilian defense, kuda F3, kuda C6, dan Rosolimo yang menjadi pilihan dari Duda Jan Christoph dengan memplot gajah di petak B5. Magnus menjawab dengan G6, kemudian rokade dan gajah G7. Nah, ini merupakan Nesmedinov Rosolimo attack yang dipilih oleh Magnus Carlsen dengan memplot gajah di petak G7, guys. Kemudian Duda C3 dengan pola serangan, kemudian kuda F6, benteng E1. Dengan C3 ini, Duda ingin memplot D4 dan E5, teman-teman. Kemudian Magnus rokade, kemudian Duda D4, Magnus D5, putih E5, dan hitam kuda E4. Ya, memplot kuda di petak E4, gajah E3, pion C makan D4, pion C makan D4, dan menteri B6. Ancam gajah di petak B5, Duda makan kuda di petak C6, dan Magnus menjawab dengan menteri makan gajah. Kemudian Duda kuda FD2. Tentu Duda tidak ingin lama-lama ya. Magnus memiliki buah yang memiliki tempat yang nyaman di petak E4. Ganggu kuda di petak E4, kemudian Magnus jalan gajah E6. Ya, Duda jalan kuda B3. Nah, kuda FD2 ini juga selain mengganggu, maka di sini Duda setelah gajah E6 menolak pertukaran dengan kuda B3. Yang artinya di sini Duda menyiapkan langkah F3, guys, untuk menangkap kuda di petak E4. Ya, menyadari itu Magnus jalan F5, teman-teman. Nah, oh iya, kemudian Duda jalan F3, dan apakah kuda Magnus di petak E4 terperangkap? Tidak, teman-teman, karena ada jalan F4 setelahnya, ancam balas ancam, dan memiliki ide kuda ke petak G5. Dan di sini Duda jalan gajah C1, ya, menolak makan kuda di petak E4. Nah, kira-kira kenapa sih nggak mau? Kita bahas ya, supaya tidak ada yang terlewat dari partai ini. Kemudian apabila makan kuda, makan kembali. Kemudian apabila makan pion di petak D5, maka akan gajah makan D5 dan ada ancaman pada pion G2, dan ini berbahaya. Oleh sebab itu, setelah jalan F4, Duda menolak dengan gajah C1. Kemudian Magnus jalan benteng A D8. Nah, ini yang menarik sekali untuk dianalisa ya, teman-teman. Kenapa Magnus berani memberikan kuda di petak E4? Dan karena selanjutnya Duda menolak dengan menteri E2. Nah, apa sih yang akan terjadi apabila Duda memilih makan kuda di petak E4, guys? Dan lihat evolution bar-nya jadi unggul untuk Magnus Carlsen. Ya, kalau misalkan Duda memilih makan kuda, maka di sini akan makan kembali. Dan kemudian apabila jalan kuda C3, maka di sini akan ada jalan E3. Jadi memberikan perwira, tapi kita tahu perkembangan buah Duda Jan Christoph belum begitu bagus di sini. Ya, misalkan di sini Duda jalan menteri F3. Nah, maka Magnus akan berani dengan makan, kemudian G5. Dan lihatlah bahwa perkembangan gajahnya ini terkunci di sini, teman-teman. Yang pasti untuk kelas Elite Grandmaster, mereka tidak mau untuk mengambil resiko ini. Dan dengan format 15 menit dan tambahan waktu 10 detik, maka akan terkuras bagi pemain putih memilih variasi kalkulasi seperti ini, teman-teman. Oleh sebab itu, setelah benteng A D8, Duda memilih menteri E2. Dan Magnus jalan kuda G5, kemudian H4, ancam kuda, dan langkah apakah berikutnya Magnus? Magnus kembali lagi jalan kuda E4, guys.
Nah, ini apa sih maksudnya Magnus? Dan berikutnya, Duda makan kuda di petak E4. Kemudian pion D makan E4. Dan di sini Duda melakukan kesalahan dengan ambil pion di petak E4, guys. Ada kesalahan apakah yang dilakukan Duda dengan mengambil pion di E4, teman-teman? Dan kira-kira langkah tepat untuk Magnus apa nih? Coba saya challenge teman-teman untuk kalkulasi secara mendalam, tidak hanya selangkah dua langkah, tapi coba kita menganalisa lebih jauh daripada itu. Apa sih ide dari Magnus Carlsen memberikan kudanya kembali? Ya, berikutnya Magnus Carlsen memilih gajah D5. Nah, di sini ada langkah yang menurut Stockfish lebih menarik, yaitu dengan mendorong F3 ya, teman-teman. Karena kalau dimakan Menteri Sena, maka hitam akan jalan F2. Kemudian apabila Raja H2, dia akan makan benteng dan akan jadi promosi menteri. Ya, walaupun putih dapat mengambil gajah di petak E6, tapi hitam tinggal jalan benteng F7, teman-teman, di sini. Dan lihatlah bahwa perwira-perwira putih stuck di petak awal ya, dan mereka belum mengembangkan buahnya dengan sempurna. Dan pilihan ini bagi Stockfish menguntungkan bagi hitam, teman-teman. Dengan ada ancaman menteri di petak H4 ini, teman-teman. Nah, apabila menteri H3, kira-kira jalan apa? Maka hitam bisa jalan benteng F1, teman-teman. Ini yang berbahaya. Dan variasi inilah yang tidak dipilih oleh Magnus. Nah, tetapi Magnus memilih gajah D5. Nah, kemudian ya, apabila F3 makan, mungkin kita perlu bahas juga. Apabila makan, maka di sini hitam bisa jalan gajah D5. Nah, apabila mundur atau menteri G4, maka di sini bisa jalan H5. Mengejar terus menterinya, apabila menteri G5, maka akan ada jalan benteng F3. Dan setup benteng H3, benteng H1 inilah yang mengerikan. Dan bahkan bisa mendouble dengan benteng D F8. Ya, kemudian jalan yang dipilih oleh Magnus adalah gajah D5. Ya, langkah terbaik bagi putih ya, teman-teman, untuk menghindari menteri 4 adalah kuda C3, teman-teman. Gajah D5, kemudian menteri D3, dan Magnus dorong F3. Mirip-mirip ya idenya, teman-teman. Kemudian setelah jalan F3, di sini putih gajah E3 mencegah F2. Dan Magnus ambil pion di petak G2 dan dianggap kurang tepat. Pilihan lain yang lebih menarik, teman-teman. Coba teman-teman challenge lagi nih. Kira-kira apa? Karena menurut Stockfish, langkah FG2 ini kurang begitu tepat. Nah, ada jalan menteri C8, guys, yang bisa dipilih oleh Magnus dengan ide menteri G4 ini. Nah, setelah makan G2, kemudian putih jalan kuda B D2, mencegah benteng F3. Kemudian Magnus melanjutkan dengan menteri E6. Dengan ide yang sama, memplot menteri D3 dan ancam checkmate di petak H1. Nah, kemudian Duda melakukan kesalahan dalam penjagaan. Harusnya di sini dia memilih gajah G5. Dengan ide menteri H3 ini mencegah. Tetapi dia memilih gajah F2, blunder kembali setelah makan pion di F4. Ini blunder kedua di partai ini. Dan Magnus menjalankan benteng F3. Boom! Sebenarnya ini bukan langkah yang tepat ya, teman-teman. Langkah lain yang bisa dipilih adalah, coba teman-teman tebak. Ya, langkah lain yang bisa dipilih adalah langkah benteng makan gajah di petak F2. Boom! Yang apabila dimakan, maka hitam bisa memilih menteri G4. Dengan ide benteng F8 ini, teman-teman. Dan mendorong pion promosinya dahulu ya. Memburu raja, teman-teman. Nah, di sini putih akan kesulitan dengan ide ini. Ya, apabila benteng G1 misalkan, maka hitam akan benteng F8. Raja E1, menteri H4, kemudian Raja D1, menteri F2. Apabila Raja C2, maka benteng C8. Udah C5, ada jalan gajah E5. Wow, ngeri sekali ya teman-teman. Tapi inilah pilihan yang bisa dilakukan oleh
hitam. Apabila menjaga B4 maka akan ada jalan gajah D4. Ngeri sekali ya, immortal sekali pilihan ini. Ya. Tetapi langkah benteng F3 yang dipilih oleh Magnus Carlsen, teman-teman, dengan ide menteri ke petak H3 ya berikutnya. Jadi benteng F3 ini guna menutupi penjagaan dari putih terhadap petak H3 ini. Nah, tapi secara evolution bar ini putih bisa menjawab, teman-teman, bisa bertahan di sini sebenarnya. Tetapi langkah duda berikutnya blunder kembali dengan menteri makan benteng. Ya, karena waktu yang terbatas juga ya, jadi dia tidak melihat evaluasi yang tepat di sini. Sebenarnya apa sih jalan yang tepat untuk putih di sini? Adalah kuda makan benteng. Kuda makan benteng di petak F3, dan kalau misalkan hitam menteri H3, maka di sini ada langkah penjagaan dari gajah G3, memberikan gajah gratis, tapi untuk menghindarkan ancaman ini, teman-teman, checkmate di petak H1. Ya, kalau makan, maka putih bisa menjaga dengan kuda B D2. Ya, apabila benteng F8, maka putih bisa berjalan benteng E2. Apabila makan, maka bisa makan, kemudian makan, dan memberikan skak di petak C4. Yang kalau misalkan bergeser Raja H8, maka tinggal ambil pion di petak G2. Ini yang terlewat dari Dudayan Kritov, teman-teman. Dan ya, Elite Grandmaster juga seorang manusia ya, teman-teman. Ketika dia mengalami tekanan yang hebat, kadang-kadang dia panik dan tidak menemukan langkah yang akurat karena waktu yang terbatas juga, teman-teman. Jadi setelah benteng F3 malah Duda makan dengan menteri. Dan ini sebuah kesalahan karena ya pasti Magnus makan, kemudian makan, dan menteri H3. Ancam checkmate, kuda H2, dan Magnus jalan gajah H6, mencegah benteng E3 dan dengan ide gajah F4. Duda jalan benteng E4, kemudian menjaga petak F4, Magnus jalan benteng F8. Ya. Ancam gajah di petak F2, ya tidak ada yang bisa dilakukan oleh Duda, dia jalan benteng AE1, teman-teman. Ya, kemudian jelas makan gajah di petak F2, boom, makan, kemudian makan kuda. Ya, dan harus menjaga. Kemudian menteri H3 dan benteng E2. Dan kemudian Magnus jalan A5, ganggu kuda di petak B3 untuk menjatuhkan pion di petak D4. Ya, benteng E2, dorong A4, kuda D2, menteri H4. Raja F1, menteri makan pion D4. Kemudian kuda F3, menteri D5. Ancam kuda di petak F3, jaga, dan Magnus ambil pion di petak A2. Benar-benar digundulin ya. Tapi inilah, teman-teman, secara materi mungkin dua benteng dengan satu menteri itu seimbang. Tapi karena Magnus memiliki pion yang banyak dan secara penguasaan ruang di sini enak hitam, maka di sini Stockfish menganggap hitam unggul besar di sini. Dengan benteng C2 kemudian Magnus melanjutkan menteri D5. Benteng C8 Raja G7, kemudian putih Raja G2, menteri M4, ancam menteri G4, skak dan dapat benteng. Kemudian Duda jalan benteng FC2, menteri G4 skak, Raja F2, gajah F4, benteng 2 C3, menteri G3, Raja F1, dan ambil pion di E5. 43 langkah, menyerah Dudayan Kritov, tidak melanjutkan lagi karena di sini harus makan ya. Apabila dia menghindar, ada ancaman menteri H3, skak, dan dapat benteng. Apabila makan dilanjutkan, makan kembali, maka kesulitan juga seorang Dudayan Kritov dengan adanya keunggulan pion promosi di sini, juga ada keunggulan 2 pion bebas di sini. Maka Duda menyerah di game pertama dan Magnus mengantongi kemenangan. Teman-teman, inilah partai di game pertama dan cukup gila ya partai ini, dan pastinya kalau kalian menyukai partai-partai taktikal, maka partai ini cukup asik untuk dinikmati. Ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan Stockfish dalam analisa ini, masih ada kesalahan yang dilakukan oleh Duda dan Magnus. Tapi secara permainan, teman-teman, karena mereka still human juga, ada faktor lain ketika kita bertanding, teman-teman. Ketika kita under pressure, di bawah tekanan, maka kita tidak selalu menemukan kalkulasi yang tepat ya, karena Stockfish atau engine catur dibuat untuk tanpa kesalahan yang lebih kecil ya, teman-teman, untuk meminimalisir
untuk meminimalisir kesalahan ya teman-teman. Maka stockfish kalau masih banyak salahnya ya nggak mungkin dibilang stockfish juga teman-teman. Nah inilah yang terjadi, dan kira-kira dimenangkan oleh siapa sih Charity Cup ini? Nanti kita bahas ya. Tapi Charity Cup ini finalnya cukup seru sekali teman-teman. Jadi saya akan bahas partai Duda lawan Magnus di final ini di video berikutnya teman-teman. Coba berikan rate ya dari angka 1 sampai 10 gimana pertandingan ini. Luar biasa bukan? Nah inilah. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka, dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess Catur Yes Indonesia. Jaya!